Ya, seperti kita tahu semuanya bahwa sekarang Olga sudah tidak ada. Tapi yang menarik adalah sebelum kepergian Olga, ada seorang sosok yang dimunculkan oleh Olga yang entah mungkin diciptakan untuk menggantikan Olga Syahputra, yaitu adiknya sendiri, Billy Syahputra. Dan Billy begitu keluar, langsung bisa menyamakan posisinya dengan berbagai selebriti untuk menggantikan Olga Syahputra. Dan saya belum sempat bicara empat mata dengan Billy setelah kepergian Olga. Seperti apa Olga di mata Billy? Dan bagaimana setelah Olga tidak ada? Billy Syahputra. Apa kabar, Mas? Kita turut berduka cita ya, semuanya turut berduka cita ya atas kehilangan Olga. Bill? Assalamualaikum, Bu. Mas, Mas sampai bapak tuh. Bill? Ya, Mas. Mungkin langsung aja, Bill ya. Kan banyak yang sebenarnya nggak tahu Olga ini kenapa sih? Meninggalnya kenapa? Kenapa ditutupin? Banyaklah rumor-rumor seperti itu kan. Bahkan ada orang-orang yang sampai ya lu tau lah ada Twitter yang aneh gitu kan yang ngata-ngatain dan sebagainya. Dan sekarang Olga udah nggak ada, Bill. Maksudnya sekarang semuanya ada di lu nih. Iya, Jadi Mas. kita sih ngarep bahwa Billy ada di sini, semuanya kebuka. Apa sih sebenarnya yang terjadi sama Olga dan kenapa itu ditutupin dulu? Tapi sebelumnya Bang Billy sebagai perwakilan almarhum nih, Mas. Mohon maaf sama Mas Dedi pribadi kalau misalkan Olga punya salah atau perbuatan Olga yang menyakiti perasaan Mas Dedi atau pemirsa hitam putih dimanapun berada gitu loh. Biar Olga juga tenang, Mas. Sekarang kan almarhum memang udah nggak ada di dunia. Mungkin Allah lebih sayang sama almarhum. Ya itu aja sih Bang Billy. Selaku perwakilan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan Olga ada perkataan atau perbuatan yang salah. Nah, kalau tentang rumor pemberitaan di luar sana mengenai kenapa si Olga ditutup-tutupin, penyakit Olga seperti apa sih sebenarnya? Itu banyak banget, hampir ribuan kali berita itu dikeluarkan di media. Tapi di satu sisi Bang Billy, keluarga udah ngasih statement bahwa penyakit Olga ini loh, keluarga Olga nggak nutup-nutupin loh. Jadi kayak gini Mas Teddy, kalau dibilang penyakit Olga seperti apa, kita udah mengutarakan dan kita udah konversi pers. Sebelumnya Olga waktu di rumah sakit Pondok Indah, di situ banyak media, kita konversi pers. Seminggu Olga di rumah sakit RSPI, di situ udah ada pihak dokter, di situ udah ada manajer Billy, di situ udah ada Bang Billy. Orang kan bertanya-tanya tentang sosok Olga sakitnya apa selama seminggu nih waktu di RSPI. Pada saat masih di RSPI. Waktu di RSPI di Pondok Indah, kita udah nerangin panjang lebar. Dokter pun udah nerangin panjang lebar bahwa Olga kena penyakit kepala meningitis. Kalau nggak salah nih, maaf ya, radang selaput otak. Itu versinya dokter. Kan kalau Bang Billy kan bukan dokter, makanya Bang Billy nggak tahu kalau kata versinya dokter itu. Jadi Bang Billy udah sering banget mengutarakan itu kalau sakitnya Olga seperti itu. Mungkin di luar sana pasti masih penasaran. Betul. Ya emang itu apa adanya, Mas. Tapi Bang, itu benar apa adanya. Benar apa adanya. Terus kalau yang dikatakan Olga ditutup-tutupin. Nah ini Bill, maaf gue potong Bill ya. Yes. Kemarin kita ngundang beberapa sahabat Olga yang benar-benar sahabat kan, kayak Jessica dan sebagainya. Terus kemarin gue juga lihat Instagramnya selebriti. Ada satu orang selebriti yang dekat banget dengan Olga. Di tulisan di Instagramnya bilang begini bahwa enggak, kenapa sih lo harus pergi ninggalin gue katanya. Ya, adalah kita sebut aja X orangnya ya. Dan dia bilang gini, kenapa sih harus pergi ninggalin gue? Gue udah berkali-kali coba jenguk lu, tapi nggak bisa. Nah, bener nggak itu Bill sebenarnya memang tidak boleh dijenguk? Mungkin kalau ada Mavera sendiri di sini,
lebih enak nih mas, karena sebenarnya Mbak Vera diundang di sini manajer Billy, karena Mbak Vera faktor lagi sakit, karena sakitnya karena iya pemberitaan-pemberitaan di luar sana yang tidak mengenakan secara pribadi manajer Billy atau keluarga Billy nggak enak, jadi emak jatuh sakit. Ya mungkin pendapat orang kan itu hak mereka kalau misalkan toh dia nggak bisa jenguk Olga atau dibilang ditutup-tutupin sama mama atau mama nggak boleh atau sama keluarga Bang Billy nggak boleh. Bukan seperti itu mas sebenarnya mas. Mbak Vera udah juga sering menerangkan bahwa Olga kan sakitnya sakit nggak ringan mas. Otomatis kan perlu proses penyembuhan yang sangat amat lama. Satu, kedua emang bener-bener harus fresh steril gitu loh mas. Lagi tuh Mak pernah cerita kejadian di rumah sakit. Waktunya Olga istirahat. Maksudnya sebenarnya sih teman-temannya Olga menjenguk itu karena faktor sayang sama Olga. Betul, kan. tapi akhirnya malah mengganggu gitu. Iya. Kalau untuk rumah sakit sebenarnya waktunya Olga istirahat dijenguk itu sebenarnya emang mengganggu. Tapi kan kita balik lagi. Memang betul dari teman-temannya Olga emang sayang sama Olga. Tapi kan dari emaknya sendiri, dari manajer Billy, maksudnya nanti kalau misalkan ada waktunya kan bisa ditengok. Kalau Olga pun sembuh, kita juga senang, kita juga bakalan ngasih share ke teman-teman juga. Maksudnya intinya adalah kalau misalnya pada saat itu dibiarkan banyak yang masuk, akhirnya akan mengganggu istirahatnya Olga. Intinya seperti itu, karena Olga pada saat itu butuh benar-benar istirahat. Iya, soalnya gini mas, waktu di rumah sakit Pondok Indah itu banyak banget yang datang. Ketika Olga pengen istirahat, alhamdulillah sih mas, maksudnya teman itu banyak banget yang datang dan sayang semua. Tapi kan versinya emak, tapi versinya keluarga Bang Billy, maksudnya kalau waktunya Olga istirahat dulu. Makanya dari situ kondisi Olga semakin hari semakin menurun semakin mas. menurun. Ya. Pas itu kita merembuk nih sama keluarga Bang Billy sama Mak Vera. Sekarang gini deh Bang Billy, kan kondisi Olga juga dalam arti tidak memungkinkan, kondisinya lagi bener-bener buruk nih mas, lagi down karena kurang istirahat. Kan penyakit Olga yang tadi dibilang penyakit Olga nggak ringan mas. Jadi kita ambil keputusan bahwa gimana kita berobat aja keluar ke Singapura. Nah akhirnya kita semua sepakat bahwa Olga dibawa ke Singapura. Tiba di Singapura tanggal 3 Mei 2014. Itu kondisi Olga udah parah mas. Ya gini, Bill, masalah parah itu tuh definisinya apa sih? Saya nggak ngerti. Mungkin ada beberapa kali saya tuh ketemu Billy pada saat di sini, saya nanya Billy, Olga gimana? Bill, mungkin aku detilin sekali lagi. Dia. Parah tuh gimana? Parah gini. Tanggal 24 April 2014 Olga pertama masuk di rumah sakit RSPI jam 3 pagi. Pertama jam 3 pagi itu di rumah mas sama Bang Billy. Dari jam 1 sampai jam 3 pagi itu Olga udah parah mas. Awalnya dia tuh ngebekam palanya. Sebelumnya udah sakit nih Bang Billy, pala yoga sakit. Akhirnya ini aku cerita dari awal ya mas ya. Bang Billy mau ikut yoga nggak? Bekam. Nggak yoga. Pas kebetulan Bang Billy ada di ruang tamu. Yoga aja sana. Yaudah, yoga pergi sama Chan Kelvin. Udah selang 1 jam, yoga pulang. Tiba-tiba dia kayak gini mas, tanpa diduga mas, gini-gini. Tiduran, Bang Billy di ruang tamu di nonton TV, dia duduk gini-gini, tiduran. Gitu-gitu. Yoga kenapa? Sakit. Karena dia abis, nggak tahu, karena faktor abis dibekam atau emang sakitnya udah lama, nggak tahu deh. Kenapa yoga? Ke rumah sakit deh. Gitu-gitu dong. Nggak mau. Akhirnya panas tinggi, muntah. Ayo ke rumah sakit. Nggak mau. Bawa yoga ke atas Bang Billy. Bang Billy bawa ke atas. Kenapa nggak ke rumah sakit, Jo? Nggak mau ke atas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunilah dosa-dosaku gitu Yoga. Bang Billy bingung, Yoga dibawa ke rumah sakit nggak mau. Kalau Yoga kan orangnya kalau enggak. Akhirnya Billy telepon manajer Billy, Mak, ini Yoga udah parah Mak, gimana Mak? Iya Bang Billy, Mak lagi di jalan. Ya udah cepetan dong Mak, tolong Mak. Iya di jalan-jalan. Mak pun tiba datang. Ayo Ga ke rumah sakit. Yoga tetap nggak mau. Enggak Mak. Nah karena Mak Vera manajer Billy saking sayangnya, sekarang gini deh, Mak ngomong kayak gini Mas. Sekarang gini deh, kalau Olga nggak menurutin kata Mak, nggak mau ke rumah sakit, Mak keluar dari sini, Mak pulang. Diancam sama Mak kayak gitu kan karena faktor Mak sayang sama Olga. Akhirnya Olga mau. Kita bawalah jam 2:30 atau jam 3 pagi Mas. Tanggal 24 April 2014 ke RSPI sampai ke UGD. Dari UGD ada penanganan cepat tuh Mas. Alhamdulillah Olga ketawa-tawa lagi Mas. Bercanda lagi. Udah nggak sakit lagi. Itu diapain itu di UGD? Nggak tahu, aku nggak diapa-apain. Nggak tahu. Yang tahu Mbak Vera. Ke UGD tahu apa di infus, apa diapain nggak tahu. Terus pas udah di ruangan UGD, Bang Billy masuk, dia udah bisa ketawa-tawa lagi. Selang berapa hari, dia masuk ke ruangan Mas. Akhirnya masuk ruangan perawatan. Diinfus lah Olga. Semakin lama, semakin hari, kok kondisi semakin menurun gitu loh. Udah dikasih obat segala macam, semakin menurun. Akhirnya kita bingung nih. Kita mau gimana nih? Yaudah. Terus dirawatkan di rumah sakit RSPI itu udah hampir seminggu. Tiba-tiba semakin hari semakin down, semakin jelek kondisinya. Masukin lagi lah ke ruang ICU. Semakin jelek nih nggak bisa komunikasi gitu. Masih bisa Mas, masih bisa, tapi sudah terkapar intinya. Pas di ruangan itu masih ngobrol, masih bisa ngobrol lah. Daunnya pas di ruang ICU, udah kayak gini-gini. Tuh udah bener-bener hilang gitu, udah ibarat kata udah mau hilang kesadaran nih. Iya, oke. Di ruang ICU. Nah, dari ruang ICU itu kita bingung nih. Akhirnya yang tadi Billy bilang Mas, kita berembuk kan, keluarga, manajemen, manajer. Yaudah, kita ikhtiar. Siapa tahu kita berobat di Singapura atau luar negeri ada kemajuan. Ya. Bukan berarti rumah sakit Indonesia nggak bagus Mas. Rumah sakit Indonesia bagus-bagus Mas. Alternatif lah ya. Kita kan ikhtiar Mas. Betul. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Ya. Coba yuk, itu juga ada masukan-masukan dari teman-temannya Olga, dari direktur-direktur TV. Coba Olga bawa ke Singapura. Lebih ini, lebih itu gitu. Akhirnya, oke deh, kita udah ambil keputusan semua. Kita bawa ke Singapura. Tanggal 3 Mei 2014 sampai ke Singapura, Olga masuk ke ruang ICU. Yang paling saya sedih Mas, waktu menuju ke Singapura, kita kan naik pesawat charteran Mas, yang tempat yang khususnya tempat buat orang sakit. Kita berempat, ada manajer Billy yang cowok, ada Bang Billy, ada suaminya, ada salah satu direktur TV, bertiga. Nah di situ kondisi Olga udah kasihan Mas, kayak Billy ngeliat kakak Billy kayak ya Allah segininya gitu loh, sampai dia didorong-dorong sampai ditaruh situ. Ini posisi padahal kita udah mau terbang nih. Ini masih sadar nggak Olga? Enggak. Sudah tidak sadar? Udah down, udah kayak tertidur gitu. Tapi berarti dia dalam keadaan koma bisa dianggap? Nggak tahu deh, itu baru-baru kali ya Mas ya. Oke. Soalnya itu mah udah bener-bener masih bisa, kayaknya udah bisa banget merasakan banget itu, bisa merasakan banget. Ketika itu saya ngeliat abang saya lagi dibawa-bawa, didorong-dorong, dimasukin lah pesawat. Di samping Olga ada saya, ada manajer saya. Di samping saya Olga udah tertidur lah. Saya ngasih semangat terus. Yoga yuk, ayo semangat, ayo
lawan penyakitnya, aku selalu bilang kayak gitu mas. Akhirnya tiba di Singapura. Masuk ke ruang. Oke. Baik. Saya harus potong dulu. Kita akan lanjut lagi karena sebenarnya ini juga cerita saya juga baru tahu gitu tentang keadaan Olga sebenarnya. Saya rasa sangat amat menarik dan masyarakat pun tahu ya, fans Olga juga akhirnya tahu ya kenapa ya. Ada satu pertanyaan sebenarnya saya tuh terima dari beberapa saat yang lalu, tapi nanti aja dijawabnya. Ada yang mengatakan bahwa Olga itu sebenarnya bisa dianggap sudah meninggal. Bahkan sebelum dinyatakan meninggal, hanya hidup karena peralatan. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya nggak tahu benar apa enggaknya, tapi mungkin nanti Billy bisa cerita keadaan Olga yang sebenarnya seperti apa. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita kembali lagi bersama Billy Syahputra dan buat saya tadi cerita Billy menarik sekali karena saya juga baru dengar sebenarnya keadaan Olga seperti apa dan gimana keadaan sebenarnya. Dan mungkin gue lanjut sedikit ya Billy. Akhirnya dibawalah Olga ke Singapura. Iya, tanggal 3 Mei 2014 Olga tiba di Singapura, langsung dimasukin ke ruang ICU mas. Karena kan kondisi Olga emang benar-benar lagi Tidak sadar? Jelek, tidak sadar. Tidak sadar ini artinya tidak bisa komunikasi ya? Tidak bisa. Tapi dia dengar, gerak atau benar-benar seperti koma? Dia dengar apapun yang... Taunya dari mana, Bill? Dia kan punya respon-respon yang benar-benar kita tahu bahwa Olga itu sadar gitu. Dari pihak rumah sakit pun, dan juga dari pihak rumah sakit Singapura pun yang ngambil Olga. Dalam arti, kita kan... kerjasama gitu dengan Singapura. Kita nelpon pesawat dari Singapura, mas. Ya, Terus ya. di situ ada tim-tim dokternya. Ya, ya. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia ini kan pakai bahasa Inggris. Saya nanya sama manajer saya yang cowok, mas, keadaan Olga gimana? Tanya lah manajer saya manggil Mas Sigit. Pakai bahasa Inggris lah. Nggak tahu lah dia ngomong gimana. Terus Olga, good, bagus. Dia tahu, good, bagus. Dia tahu? Tahu, mas. Tapi merem? Merem. Bang Billy boleh ngasih foto nggak sih satu aja? Boleh. Biar tahu ya. Nih, biar keadaan Olga waktu di pesawat, Ibu. Keadaan Olga pada saat di pesawat. Yeah. Berarti pada saat dibawa itu Olga sebenarnya sudah sadar tapi tidak bisa, mungkin gini kali ya, sadar tapi tidak bisa respon gitu ya. Nih kamera, ini waktu di rumah sakit RSPI di ruang ICU. Ini baru pertama kali Bang Billy nunjukin di hitam putih loh, mas. Thank you. Mana kamera? Mungkin bisa di zoom? Ini waktu di RSPI. Bisa diambil? Di ruang ICU, Ibu. Itu ya? Oke. Itu di ruang ICU? Di ruang ICU. Sorry, maaf. Nah, ini pas di ruang ICU ini berapa hari sebelum kita terbang ke Singapura. Itu selang sudah masuk ke hidung ya tadi ya? Iya, ini makanan, mas. Makanan. Berarti sudah tidak bisa, berarti benar-benar tidak bisa respon dong, Bill? Kalau kondisi yang waktu ini nggak tahu deh. Soalnya terakhir Bang Billy ngasih makanan gini loh, mas. Cerita gini, mas. Ini di Singapura? Nih di RSPI. Itu kondisi terakhir sebelum dibawa ke Singapura? Nggak tahu ini 2 hari sebelum dibawa ke Singapura atau 1 hari sebelum dibawa ke Singapura, nggak tahu kondisi yang ini nih, aku lupa. Terakhir Bang Billy kan di luar ruang ICU. Olga ceritanya buat minum obat, mas. Di situ ada bapak, ada mama, ada manajer Billy ngasih makan Olga ceritanya. Nggak mau lah. Dipanggil Bang Billy. Bang Billy coba kasih makan Yoga buat minum obat, siapa tahu mau. Bang Billy masuk. Pas di ruangan situ ada Bang Billy sama bapak di pojokan sama Yoga. Yoga kondisi masih udah kayak gini nih, mas. Tuh udah kayak gitu-gitulah. Udah kasarnya kalau dari medis udah jelek lah, mas. Billy bilang, Yoga makan ya buat minum obat. Soalnya kan makanannya pisang, mas. Akhirnya alhamdulillah sama Bang Billy mau, mas. Mau makan. Makan ya ini Bang Billy. Iya, gitu. Kasih makan sama Bang Billy. Terus Yoga ngelihat bapak kali di pojokan. Bang Billy itu bapak
Bapak nangis ya, kata Yoga gitu. Sembari Yoga nangis, jangan nangis dong Bapak, nangis. Yoga kejar, jangan nangis dong Bapak. Bang Billy situ juga nangis. Bang Billy sini deh, bilang Bapak cium Yoga. Yoga gitu mas. Bapak cium Yoga, cium. Bang Billy, cium Yoga dong. Saya nggak mau Yoga. Sayang, Billy bilang gitu. Akhirnya Billy cium, Bapak cium, dan akhirnya Olga dibawa ke Singapura mas. Itu yang terakhir Billy. Itu yang dibawa ke Singapura. Oke. Nah sekarang ini kayak tadi, ini foto dan sebagainya belum pernah lu kasih lihat ke media sama sekali. Tadi. Belum, baru hitam putih aja. Baru hitam putih, oke. Nah pada saat dibawa ke Singapura, itu kan hampir 6 bulan, 7 bulan. Kondisi yang terakhir Olga. Hampir 11 bulan mas. 11 bulan. Nah dalam 11 bulan itu Bill, respon pernah melek kah? Pernah bicara atau benar-benar dalam keadaan tidak bisa apa-apa? Jadi Olga itu yang tadi Billy bilang mas, dari RSPI pun kondisi Olga emang jelek mas. Tapi penanganan rumah sakit Singapura, alhamdulillah di situ responnya sangat baik dan sangat bagus. Kondisinya Olga, dia tuh banyak banget respon-respon tapi dengan kondisi Olga yang benar-benar kalau dikatakan koma mas. Berarti tidak sempat melek? Tidak. Selama 11 bulan? Yes. Wow. Dari situ kita berusaha untuk cerita tentang baik-baik. Kita terus ngasih semangat buat Olga. Suatu ketika gini mas, masukan-masukan emak, ngomong kebaikan-kebaikan, ngomong yang senang-senang menurut Yoga senang, itu responnya sangat banyak mas. Apa respon? Kemajuannya, emak nangis. Tapi mama nangisnya segini mas. Kalau Bang Billy datang nih selalu nangis mas. Tapi merem? Merem. Dan tidak bergerak? Iya. Wah. Kalau Bang Billy datang, Bang Billy ngomong kayak gini. Bang Billy usap palanya, Bang Billy cium. Yoga, ayo dong semangat. Mama bapak sayang Yoga, adik-adik sayang Yoga. Yoga masih banyak yang perluin. Yoga masih banyak yang ngebutuhin. Adik-adik Yoga masih kecil-kecil. Ayo dong semangat, lawan penyakitnya. Bang Billy selalu bilang kayak gitu. Bang Billy selalu sayang sama Yoga. Bang Billy cium. Tahu respon dia apa mas? Berarti intinya dia dengar dong. Tahu mas, makanya Bang Billy kadang berpikir, ya Allah, kok nggak bangun gitu loh. Berarti maaf ya, maaf sekali. Tapi berarti artinya dalam keadaan itu sangat tersiksa ya. Karena dia bisa dengar. Nggak tahu deh, kalau untuk dibilang tersiksa aku sih nggak tahu mas. Karena kan aku yakin mas, mujizat itu ada mas. Betul. Nah, Bill, ada orang-orang yang menggosipkan pada saat itu bahwa ketika di Singapura sebenarnya sudah sempat melek, sudah sempat pulang ke apartemen, sudah sempat ini. Itu mah gosip-gosip yang menurut Billy nih, yang kalau Billy tanggepin tuh nggak penting, nambah beban pikiran Billy keluarga. Berarti jadi nggak buat benar apa? tuh sempat pulang. Nggak benar nih. Ada nih ibu-ibu nih yang ngomong nih. Adalah orang yang nggak perlu gue omongin deh. Kesel banget saya kadang-kadang. Sumpah mas, omongannya pinter banget gitu loh. Katanya Olga udah sempet dibawa kursi roda, dinaikin pesawat pribadi, terus udah sempet say hello. Bohong. Diumpetin di apartemen Indonesia, di hotel Indonesia, terus diumpetin sama keluarga. Kan nggak ada ininya. Saya kesel sendiri, tapi dalam hati saya, kata mak saya sama manajer saya, buat apa ditanggepin, malah tambah beban pusing. Berarti artinya bahkan kata-kata orang bahwa itu sebenarnya ke rumah sakit sebentar, terus akhirnya nginep di apartemen di Singapura, itu semua bohong. Kok kondisi Olga masih di rumah sakit? Selama 11 bulan itulah kondisi Olga. Ya. Kalau dibilang Olga keadaan baik, emang itu real mas, keadaan baik Olga, bagus. Kalau versi dokter, kalau manajer Billy bilang ke dokter, Olga good, nice, gitu mas. Tapi bagus, stabil. Tapi keadaan Olga tidur. Gitu. Dan dokter mengatakan ini bisa sembuh tidak? Nggak tahu. Kalau itu kan proses penyembuhannya kan emang makan waktu lama. Karena kan kalau kata dokter ini penyakit nggak ringan mas. Dia harus dioperasi kah? Harus diapain? Oh enggak. Olga nggak ada sama sekali, nggak dioperasi. Kalau kata orang Olga dibotakin, palanya dibelek. Alhamdulillah Olga tidak, masih bagus. Terakhir Olga dipanggil sama Allah pun pas dimandiin. Sumpah mas, Olga tuh badannya bagus banget, putih, bersih. Cuma, jujur,
Di sini bukan operasi ya, di sini jahitan infus kan mas. Iya. Infus, terus sama di sini doang udah. Nah, ada juga orang mengatakan kalau ini sampai Olga sembuh, bisa aja dia nggak akan normal kembali. Gitu. Ada nggak kata-kata itu dari dokter? Nggak tahu sih, aku sih nggak tahu. Itu sakit meningitis pun dampaknya seperti itu sih, aku nggak tahu. Cuma yang ada di pikiran Bang Billy cuma Olga sembuh, Olga bangun, Olga dikasih mujizat sama Allah. Itu harapan keluarga Bang Billy. Untuk berpikiran tentang Olga gimana-gimana nantinya, itu urusan belakang. Dan juga Billy klarifikasi lagi mas, maaf ya. Dan juga kalau misalkan katanya orang biaya Olga mahal atau murahnya, ini mohon maaf nih mas. Sekali lagi Billy tekankan keluarga Bang Billy. Ini sekali lagi mohon maaf banget. Biaya murah atau mahalnya, itu sebenarnya nggak masalah mas. Pas saat itu sebenarnya keluarga tujuannya pengen Olga sembuh. Sekarang gini, Olga, maaf ya, Olga kasarnya punya duit mas. Duit itu buat siapa sih mas? Ya betul. Kalau ada kenapa tidak? Kalau ada kenapa tidak? Ini juga toh demi kebaikan Olga. Biarpun itu pada saat itu ya mas, pada saat itu mohon maaf ya, pada saat itu biayanya mahal atau murah pun itu nggak ada terbenak di pikiran keluarga Bang Billy. Tapi bagaimana Olga sembuh? Olga sembuh. Keluar kata-kata ada yang mengatakan sampai 80 miliar. Itu biar orang yang menilai sendiri. Tapi apakah, maaf, saya balik lagi nih Bill. Saya tahu bahwa biayanya pasti nggak murah. Iya, sekarang ini mas, biaya rumah sakit Indonesia pun mas tahu ya. Mahal ya mas. Apalagi biaya rumah sakit di Singapura itu cukup lumayan mas. Nah, apakah setelah semua ada yang ditinggalkan oleh Olga, warisan atau apa? Atau maaf, atau habis untuk pengobatan? Sebenarnya sih pada intinya nih, Bang Billy nggak pernah mau ngebahas warisan Olga berapa, jatuh ke siapa, buat siapa. Nggak ada sama sekali Bang Billy untuk memikirkan uang. Kadang Bang Billy malah berpikir, malah Billy sedih. Gini loh mas, Olga susah payah nyari duit di dunia entertain. Mohon maaf, sampai dihina orang, sampai dicaci maki orang, sampai dikata-katain orang. Tujuan dia nyari duit buat siapa mas? Buat keluarga dan buat dia pribadi kan? Kadang Billy berpikir gini, kasihan maksudnya, dia nyari duit sampai segitunya, akhirnya duit itu tidak bisa dia nikmatin secara maksimal gitu loh. Kadang Billy berpikir gitu loh mas, apa yang sekarang Yoga punya sekarang ini tanpa adanya almarhum, Bang Billy sih nggak terlalu bergebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu dari warisan almarhum. Nggak perlu Billy mah kayak gitu. Yang Billy jalanin sekarang, gimana Bang Billy bisa menghidupkan keluarga Bang Billy, adik-adik Bang Billy masih ke sekolah-sekolah, tanpa ada sangkut pautnya, tanpa ada sangkut pautnya dengan Olga gitu. Kadang kan kalau misalkan Bang Billy juga kadang capek mas dengan pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Warisan Olga jatuh ke siapa? Padahal keluarga pun nggak memikirkan itu untuk semuanya mas. Betul. Tadi belum terjawab. Ada orang mengatakan bahwa Olga ini sebenarnya sudah tidak ada, hanya dibantu oleh alat. Kalau alat itu dicabut, sebenarnya Olga sudah tidak ada. Benar tidak keadaan itu? Oh tidak. Sebenarnya kan kalau di ruang ICU kan emang benar-benar emang ada alat-alat untuk memacu apa jantung kah atau menambah pernapasan kah. Setahu Bang Billy, Olga itu tidak dibantu dengan alat karena kondisi Olga itu katanya dokter baik, bagus, stabil. Itu paling jelek-jeleknya dibantu alat 20%. Oke. 80%-nya itu Olga sendiri mas. Sendiri, okay. Nabil, maaf kalau itu sudah kita konfirmasi, saya masih penasaran satu. Detik-detik kepergian Olga lu ada? Ada.
sebenarnya sih Bang Billy nggak pernah mau inget-inget lagi sih mas. Udah ikhlas. Kadang kalau ingat kasihan juga mas kalau Bang Billy sampai nangis lagi, sedih lagi. Tadinya Olga tenang, kalau misalkan keluarga Bang Billy sedih lagi, takutnya Olganya nggak tenang. Keluarga Bang Billy pun, orang tua Bang Billy pun dari mama bapak alhamdulillah udah pada kuat mas. Tapi sempat melek, atau Enggak. Kejadiannya kan Olga mengembuskan napas terakhir, di situ ada Bang Billy juga, ada Mavera, ada manajer Billy yang cowok. itu visit rutin atau memang lu tahu keadaan sudah memburuk makanya lu datang? Jadi Mavera itu ditelepon sama, emang kondisi itu udah memburuk mas. Oh itu memang sudah memburuk? Udah jelek lah. Pas hari Kamis, Mavera itu telepon-teleponan sama pihak rumah sakit bahwa kondisi Olga emang lagi jelek, lagi buruk. Terus tiba-tiba pagi Bang Billy telepon jam 6, setengah 7 lah. Bang Billy, ayo sekarang kita ke Singapura. Mak, Bang Billy ada syuting tiga kali syuting mak. Yaudah ntar mak yang ngatur. Yaudah ntar mak atur ini. Yaudah. Akhirnya Bang Billy langsung dari situ ke bandara, beli tiket di bandara. Gosio berarti ya? Iya Gosio. Dapat pesawat jam setengah 12 atau jam 12 gitu loh mas. Dari situ nyampelah di rumah sakit, nyampelah di bandara Singapura. Jam berapa gitu, pokoknya sebelum asar. Dari bandara Singapura, keluarga Bang Billy yang di ruang ICU nih, mama bapak udah nelponin mak, Yoga nih udah kayak gini nih mak, udah jelek nih mak. Ayo, doain pak, doain. Udah jeleknya gimana? Kan di situ jadi monitornya monitor sudah menyatakan udah satu, di situ udah ada monitor. Kedua kan dokter yang lebih tahu mas. Oke. Lalu Billy sampai ke sana akhirnya. Kata manajer aku, bacain doa pak, bacain doa kasih semangat Yoga. Kadang kan Mak Vera juga kalau FaceTime sama Olga, kadang tuh Olga ngerespon dengan baik. Jadi tuh Mak Vera itu manajer Billy udah kayak emaknya Olga. Dia sehati banget gitu loh mas. Maksudnya kan satu sama lain saling sayang. Jadi kontak batin tuh dapat banget. Sama mama bapak pun sama, dikasih semangat. Kadang dia naik detak jantungnya. Terus emak kadang FaceTime, ayo Yoga, anak emak bangun, anak emak gitu-gitu. Terus tibalah ke rumah sakit. Langsung aku masuk ke ruang ICU. Kalau versi dokter bilang harus kuat ya. Harus kuat? Ya. Artinya dokter sudah firasat bahwa akan pergi? Ya. Wow. Harus kuat. Di situ pada nangis semua. Soalnya kan detak jantungnya Olga dimonitor ya. Sekitar sebelum kita sampai kata bapak 100 sekian gitu. Pas kita sampai sekitar 70, 75 atau 7 berapa gitu. Tiba di sana. Soalnya kan Olga udah dikasih obat paling maksimum mas. Kalau pasien-pasien lain kalau misalkan dikasih obat paling maksimum itu peningkatannya lebih bagus. Ini tidak. Kalau Olga, jadi kata dokter, ayo banyak berdoa. Kalau misalkan detak jantungnya di bawah 50, Olga udah. Kata dokter. Tapi dokter pakai bahasa Inggris mas, Billy nggak ngerti. Terus kita berdoa, kita kasih semangat. Tetap Bang Billy selalu bilang kayak gitu. Ayo Yoga, mama baca bahasa surat. Terus juga dibaca-bacain surat semuanya sama semuanya. Oke, baik, Bill, maaf saya harus potong dulu nih, karena waktunya harus saya potong. Tapi tolong nanti lanjutin lagi, karena kita
menarik sekali nih. Ini udah sampai ke rumah sakit ya, berarti detik-detik terakhir dari Olga. Setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini Bil, dikit Bil. Oke, kita lanjut sedikit aja, karena saya mau mengundang adiknya Billy juga, Ocha. Pada saat kepergiannya gimana, Bil, tadi? Ya, jadi pas sampai di Bandara Singapura, Billy langsung ke ruang ICU. Itu udah detik-detik terakhirnya Olga. Katanya kalau misalkan dimonitor di bawah 50, Olga udah nggak ada. Akhirnya kita baca doa. Itu sebelum asar, Olga semakin menurun, tit gitu Mas. Akhirnya Ma Vera bilang, Olga, Ma ikhlas kalau Olga benar-benar mau ninggalin Ma. Mama pun juga bilang, Yoga, Mama ikhlas kalau emang benar-benar Yoga mau ninggalin Mama. Bang Billy terus bacain doa, astagfirullahaladzim, gitu-gitu Mas. Dibacain juga doa sama adiknya Ma Vera di loudspeaker gitu loh. Terus sesudah asar, pada sholat dulu, habis sholat balik lagi ke ruang ICU. Akhirnya nggak lama, tut. Udah, Yoga langsung hilang gitu. Gak ada respon, gak ada. Ditambahin obat lagi sama dokter, monitornya naik lagi, tut. Ditambahin obat lagi, naik 3 kali, ditambahin, naik lagi. Akhirnya tut. Udah, Yoga nggak ada. Lu ikhlas gak, Bil? Kalau saat itu Bang Billy belum ikhlas lah. Maksudnya dalam arti ini belum siap lah Mas. Pada saat itu, ya Allah, kadang Billy berpikir, kok secepat ini gitu. Billy masih nggak nyangka. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, untuk saat ini Bang Billy ikhlas, ridho. Mungkin Allah lebih sayang sama Olga Mas. Betul. Ini udah jalan Allah. Udah jalan yang terbaik ya. Yes. Baik, saya akan mengundang Ocha. Ocha ini adalah adik dari Billy dan dari Olga juga. Adik perempuan ya berarti ya. Adik perempuan satu-satunya, bukan? Adik Bang Billy. Satu-satunya perempuan ya. Adik Bang Billy 2, masih ada 2. Perempuan. Oke. Kita undang, ini adalah Ocha. Cantik banget sih. Cantik banget Ocha. Mau kemana nih? Ocha. Duduk sayang. Sayang. Ini siapa Mas? Biasalah. Nganterin es teh. Masa sih kamu nggak lihat aku? Oh, Nita Gina ya? Salah, kenal. Siapa? Sofia Lacuba. Sofia Lacuba. Ocha. Ya. Om mau tanya. Dulu kan Bang Billy ada di Hitam Putih ya. Terus cerita tentang mau beli rumah buat Ocha. Om masih punya video ini. Coba diputar video. Terus dan ada tikus dan sebagainya, sampai akhirnya Olga Saputra memberikan rumah untuk keluarganya karena telepon dari adiknya, betul ya? Betul? Gimana ceritanya, Kak? Si Mas Dedi. Kamu sayang sekali berarti sama adik kamu ya? Gak cuma sama adik aku Mas, aku mau siapa aja selalu mau jadi orang yang selalu nyayangin. Gimana ceritanya kok bisa akhirnya? Sedih kalau adik aku telepon gitu. Waktu itu ya Mas ya, aku belum bisa beli rumah. Beliin rumah dong. Masa kakinya Rosa digigit tikus gitu. Mas Edi, aku nggak bisa Mas inget-inget gitu.
Benar Ocha nelfon? Iya. Gimana ceritanya Ocha bilang? Itu dulu kan rumah Cipinang itu kan kayak masih kayak rumahnya jelek gitu, terus debu, banyak tikus. Terus tangganya. Ocha ngomong gimana sama Yoga? Yoga, beliin Ocha rumah dong, biar Ocha punya kamar sendiri. Soalnya digigitin tikus. Jadi gini Mas, rumah Bang Billy kan di pinggir kali. Tok, di pinggir kali, percis. Keluarga Bang Billy emang dari dulu keluarga orang yang dibilang keluarga susah lah Mas. Rumah Bang Billy terbuat dari kayu. Di situ pun rumah Bang Billy, ubinnya pun masih ubin kasar, ubin masih semen Mas. Berarti benar tuh banyak tikus, banyak apa tuh? Banyak tikus, banyak debu. Dan di ubinnya pun nggak rata Mas. Jadi kan Bapak kalau punya duit beli coran gitu Mas buat ninggiin rumah Mas. Yeah. Jadi kan kalau di jalanan kan kadang banjir masuk ke rumah itu ningginnya pun baru setengah jadi jalan. Tapi itu dulu ya berarti ya. Dulu. Sorry saya potong. Pada saat Yoga pergi, Ocha ada nggak di situ? Ocha nggak ada. Ocha nggak ada di situ. Yang ada keluarga Bang Billy, mama, bapak, kakak Bang Billy yang cowok sama Bang Billy. Oke, mungkin satu pertanyaan aja buat Ocha. Ocha sekarang kangen nggak sama Yoga? Kangen banget. Satu Yoga orangnya baik sama Ocha, sayang sama adik-adiknya, keluarganya, sama orang lain juga sering bantu. Kamu sayang banget berarti sama Kak Yoga ya? Berarti tugas Billy sekarang untuk gantiin itu semua. Benar. Tapi mungkin yang kangen sama Olga, yang sayang sama Olga, yang merindukan Olga juga nggak cuman Billy, Ocha, tapi ada sahabatnya Olga juga yang udah belasan tahun sama Olga. Ya, kita punya teman yang kakak kelasnya katanya sudah 17 tahun temenan dengan Olga ya. Diundang aja ini adalah Ayu Dewi dan Heidi. Heidi adalah sahabatnya dari Olga. Ayo. Baik. Sorry, saya dengar juga katanya mertua atau? Iya, mertua saya berpulang 2 hari setelah Olga berpulang. Oke. Kita turut berduka cita juga. Iya, terima kasih Silakan. Mas. Mungkin saya pertanyaan untuk Heidi. Kamu tuh kakak kelasnya Olga? Iya. Dari? SMA. SMA. Dari SMA. Iya. Sampai sekarang dekat atau dulu pada Sampai saat sekarang. sampai sekarang dekat? Kayak apa sih orangnya kalau ke teman? Penyayang, terus perhatian sama temannya, terus deket banget sama teman, Kehilangan nggak? banget. Dia tuh nggak pernah mau Mas kalau diterbangin ke Singapura, dia nggak tegang lihat Olga Mas. Ayo Berarti kasih teman baik banget. teman baik banget. Pokoknya zamannya Bang Billy, keluarga Bang Billy susah, ulang tahun Ocak pun waktu kecil banget dia datang sama Olga gitu. Berarti kamu sayang atau gimana sih Pak? Sedekat apa? Sayang banget, sayang banget. Kapan aja dia telepon gitu pasti aku datang. Pada saat dengar dari siapa kabar? Aku dari malam sebelumnya kan sama emak kan di kantor kan mantau terus pulang jam 2, terus pagi emak ngabarin lagi emak ke Singapura gitu. Soal jam tangan pemberian Olga, ada kenangan khusus? Ini jam tangan dari Itu dari Olga. Spesial sekali buat ini. iya.
waktu itu pas lagi jalan-jalan terus dia ke toko jam, ngapain Chan? Manggil aku Chan, terus beli jam buat lo. Terus aku kan nggak suka pakai jam-jam kecil, biasanya jam-jam gede. Ngapain jam cewek? Udah lo kan nggak punya jam cewek kan, dia lo pakai aja lo. Terus dia beliin. Kalau Ayu sedekat apa dengan Olga? Pasti masih jauh lebih dekat Lili adiknya Ocha sama Andi ya. Cuma memang Olga tuh kalau lihat temennya susah, tanpa temennya ngomong dia lagi susah, dia udah tahu duluan. Dan dia selalu jadi orang yang telepon kita tanya gimana yuk gitu. Dulu pernah ada yang saya kejadian waktu saya nggak jadi nikah, dia duluan yang telepon, dia ngajak ke rumah, kita tangis-tangisan di rumahnya dia. Sampai tuh yang paling akhir-akhir kesini nenek saya sakit, dia tahu, dia ajak saya, ayo Mimi tahu ada tempat berobat yang bagus gitu. Terus kebetulan saya juga waktu itu nggak sehat juga, ayo kita ke tempat berobat bareng. Jadi dia tuh selalu pengen, kalau dia tahu sesuatu yang bisa ngebantu temennya, dia lebih ngotot daripada orang yang sakit. Bisa enggak, lo harus kesini sekarang, udah ntar bareng mobil Mimi, bareng mobil Ke rumah Mimi. sakit? Ke tempat-tempat, kadang-kadang kita suka cari-cari alternatif gitulah gitu. Jadi ya sembari berobat kadang-kadang nggak ada salahnya nyari-nyari gitu. Cuman selain itu perhatiannya dia yang kadang-kadang ngangenin sih ya. Jarang ada teman yang mungkin setulus itu gitu. Tulus walaupun kita ketemunya, kalau saya ketemunya pas sudah besar, pas sudah di lingkungan kerja, tapi dia tahu gitu kalau memang kalau kita tuh lagi membutuhkan perhatiannya dia tuh dia kasih terus. Baik, saya lanjut lagi setelah satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, sebelum saya lanjut lagi, saya lempar dulu ke Gina, ada informasi yang mau disampaikan. Silakan Gina. Baik, Om Deddy, terima kasih Ibu Ayu. Ya ampun. Lagi nggak enak badan kayaknya ya? Saya? Iya. Ini enggak. Oh, ala-ala winter. Rapat gini berarti aku lagi kepanasan. Oh, lagi kepanasan. Tapi kalau nggak ngomongin Bu Ayu sekarang, Enggak, ya? ngomongin anaknya, kan baru ulang tahun kemarin kan? Oh iya, nggak bisa saya aja yang Nggak diomongin. bisa dong, anaknya aja Oh, saya budgetnya lebih butuh beda. sama Akila. Oh gitu? Iya. Ya udah kalau gitu nggak jadi ya. Jangan ya. Iya. Anak saya lagi abis ulang tahun, alhamdulillah. Abis ulang tahun Kedua, aku suka lihat di Instagramnya Akila makin lincah kayaknya ya. Dia lagi Emang- sering-sering ngomong siap bos gitu. Oh pasti itu ala ibunya tuh kayak gitu. Iya. Emang gak repot kalau ngurus anak 2 tahun kan berarti udah mulai bisa jalan, ngoceh sana sini gitu. Repotan ngurus bapaknya sebenarnya, tapi ya namanya juga anak kecil, emang lagi sering-seringnya kesana kemari. Tapi kan kalau udah punya anak kecil yang suka jalan-jalan, tuh kita harus punya antisipasi yang pas banget, termasuk dari pakaiannya dan juga diapersnya gitu. Oh iya, biasa kan kalau main kesana kemari keringetan, ganti lagi bajunya, ganti lagi diapersnya, nggak susah itu. Apalagi kalau anak perempuan itu, kalau menurut saya sih teorinya 2,5 jam harus diganti. Kalau lagi ke mall kan nggak boleh cari yang repot. Untung ada yang paling pas banget, karena kan aku kan ibu modern yang sadar dengan kesehatan. oke. Ya. Jadi aku memilih Sweetie Fit Pants gitu. Dari namanya ada ketahuan kan? Iya. Sweetie Fit Pants, jadi punya 3 keunggulan. Fit sempurna, jadi pas banget kalau dipakai, nggak repot, ada karetnya dan juga gampang digunakan. Jadi gampang copot pakai kalau misalnya mau ganti. Yang kedua, yang pasti lembut sempurna, karena kan kalau bayi itu rata-rata suka ada gatal-gatal atau lecet Gitu ini ya, nggak ya, mungkin, ya. karena kan udah lembut sempurna. Iya. Ada aloe veranya. Yang ketiga, ini yang pasti dia tuh penyerapannya sempurna, karena mengandung sekitar 360 daya serap lah. Jadi mau ada apapun dalam situ, tetap Langsung keserap. Iya. Cobain dia punya anak. Saya apa saya cobain ininya diaper? Cobain punya anak aja Oh, dulu. cobain punya anaknya dulu. Iya. Oke. Jadi harus tahu bahan-bahan ataupun hal-hal yang memang pas buat si anak. Itu itu kan zaman sekarang Iya. aktifnya. Ada yang mau ditanya lagi? itu keunggulannya?
Itu kumpulannya ada 3. Ada lagi? Ada dong. Apa dong? Kalau sebelum dia lincah, Iya. kan waktu zaman gitu. Masih bayi. Masih bayi. Iya. Itu ada yang namanya Sweetie Safe and Soft. Dari namanya Safe and Soft kan, di dalamnya itu mengandung kayak lapisan yang ada bergarisnya tuh, itu juga nyerapnya kenceng banget, maksimal. Jadi pokoknya dari dia bayi terus dia udah aktif, nggak perlu repot. Kalaupun mau dibawa ke mall jalan-jalan, gonta-gantinya nggak perlu mikir 5 kali. Pakai aja itu, ya kan? Wih, keren. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu Ayu? Dari tadi saya nyampein ya. Ya kan ada ibu yang gunanya punya apa di sini? informasi. Saya mah bertanya kan sama ibu. Oke, boleh Iya, nggak apa-apa, iya, ya. iya. Mungkin untuk ibu-ibu yang lagi nonton nih, ibu-ibu Hello Kitty yang di sana, ya. Bang Willy, Indi, Mas Dedi nih, terutama ini penting buat Mas Dedi loh. Kok buat Cucu Mas Bu Ayu. Dedi? Ya? Bu Ayu. Buat Mas Dedinya Buat ya? Mas Dedi penting ini. Kan Mas Dedi bentar lagi mau menikah, amin ya. Ya, baiklah. Jadi, untuk para moms, ikutan bareng nih sama ribuan moms yang lainnya untuk join dan like fanpage di Facebooknya Sweetie atau Bunda Cermat. Jadi fanpage Facebook Bunda Cermat dan dapatkan berbagai macam informasi menarik seputar moms dan si kecil. Karena kan sebagai ibu kita harus tetap up to date sama informasi-informasi mengenai si kecil dan kemajuannya. Caranya gampang, tinggal search di Facebook, ketik Bunda Cermat, terus ada fanpage-nya langsung di like gitu. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, pokoknya sampai kapalan jempolnya. Aduh, Gitu. udah itu aja. Masih mau nanya lagi? Mau nanya lagi? Anda cari ribut ya? Enggak dong, saya nggak cari ribut kan tadi informasinya udah. Iya, iya. Terus mau apa lagi? Aku mau bagi-bagi hadiah boleh? Oh, nah tuh kan, ada hadiah. Ada dong. Kerja lagi deh buat Ayu diri ya. Aduh, Nah. terus di sini ya. Biar enak dong. Nah, kalau berdiri kan kelihatan jadinya sama penelponnya. Halo. Aduh, Udah dikasih nomor teleponnya? ada nomor teleponnya. Oh iya benar. Oke, kita mau angkat telepon dan kita mau bagi-bagi uang. Ada passwordnya. Ada dong. Apa tuh? Baby best friend. Mwah. Oh itu saya sendiri yang nambahin. Baby best friend aja, ya. Jadi kita mau angkat telepon. Halo, dengan siapa? Dengan Putri. Oh Mbak Putri. Baby best friendnya mana? Baby best friend. Oke, kurang semangat? Ibu nggak bilang apa dulu gitu di awalnya. Nggak usah terlalu banyak basa-basi ya. Langsung Mbak Putri, begitu. Oh iya. Saya Mbak Putri mau di mana? kasih kuis ya. Nggak usah ditanya lah. Dia jauh dari kita. Lah, Mbak Putri di mana? Di Jakarta. tuh nanya juga ibu. Tolong sebutkan nama tipe varian popok celana Sweetie yang tadi saya ceritain yang Akila pakai. A. Fit pants. B. Sarung. Fit pants. Bener nggak ya? Kira-kira 2 juta rupiah buat Mbak Putri. Selamat Mbak Putri. Selamat ya Mbak. Hadiahnya tolong ambil di rumah Mas Dedi. Loh? Oh iya nggak apa-apa lah. Kan yang punya acara ini Mas Dedi. Oh iya benar ya. Iya Bu, ambil aja ya di situ ya Bu ya. Bener. Yang pasti inget ya ibu-ibu, mom semuanya, Sweetie itu baby best friend banget deh. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah kalau gitu ya. Udah. Assalamualaikum. Oh, kabur sendiri. Oke lah kalau gitu silakan kembali Duduk duduk lagi di sini. dong. Nah, oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup buat Bang Billy aja. Bill, pada saat Olga meninggal kan tidak sempat bicara sama sekali. Gue pengen tahu, Bill, apa sih yang mau lu sampein ke Olga sekarang? Kalau yang sekarang almarhum kan udah nggak ada. Apa yang disampaikan sama Billy? Kalau dia bisa dengar, apa yang Billy mau omongin? Ya, Yoga harus tenang di sana. Biar amanah yang dikasih Yoga, Bang Billy insya Allah bisa jalanin semua. Bang Billy sanggup untuk menafkahi keluarga Bang Billy secara baik. Apalagi kan nih Oce sendiri kan masih sekolah, perlu banyak biaya juga Mas. Jadi insya Allah apapun yang dikasih amanah sama Yoga, Bang Billy sanggup. Pokoknya sekali lagi buat Yoga harus tenang-tenang. Yang pasti juga Bang Billy cuma bisa bilang I love you Yoga. Selamat jalan. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu lagi di tempat yang indah dan kekal. I love you Yoga.
Bang Billy selalu sayang sama Yoga. Keluarga selalu sayang sama Yoga. Yoga udah memberikan yang terbaik buat keluarga. Yoga adalah kakak yang terbaik yang pernah Billy kenal di dunia. Terima kasih udah hadirannya semuanya di sini. Bill, terima kasih juga akhirnya menceritakan semua ya, yang mungkin sama ini belum pernah orang-orang tahu ya kejadiannya sebenarnya seperti apa. Tapi Billy dengan terbukanya menceritakan semua kejadian tentang Olga. Olga sudah tidak ada sekarang. Tadi saya baru aja ngepost ke Instagram saya tentang quotes, karena saya ada quote dan saya ngepost di Instagram saya. Tapi sebelum Anda lihat mungkin saya ngomong dulu. Intinya adalah semua manusia itu pasti meninggal. Yes. Jadi hidup itu seperti sebuah arisan. Anda dikocok, namanya keluar, Anda meninggal. Anda nggak tahu kapan, di mana, mengapa. Itulah kenapa orang takut meninggal. Karena secara psikologi, orang takut meninggal karena peristiwa meninggal yang ditakuti bukan meninggalnya. Tapi mereka tidak bisa menentukan kapan dan mengapanya. Tidak bisa dikontrol. Segala sesuatu yang tidak bisa dikontrol menakutkan buat manusia. Mengetahui itu semua manusia pasti meninggal. Jadi tujuan akhirnya adalah bukan untuk hidup selama-lamanya. Tapi tujuannya adalah untuk mengisi hidup Anda ketika Anda masih hidup. Pertanyaannya, diisi seperti apa? Everyone will die. The goal is not to live forever. The goal is to fill your life. Saya Deddy Corbuzier, Nita Gina, inilah Hitam Putih.